banyak orang yang lebih hebat daripada saya, Pak. Saya jujur gitu. Saya melihat teman-teman saya sangat luar biasa. Banyak orang-orang pinter, orang yang lebih pinter, orang yang lebih gigih, orang yang lebih giat dan segala macam itu banyak banget sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan entrepreneurial ini tidak, maksudnya tidak banyak yang menjadi entrepreneur, orang-orang singa tadi ya, saya menyebutkan mungkin singa ya, singa tadi tidak menjadi entrepreneur, Indonesia tidak akan menjadi negara singa gitu maksudnya, Pak. Hai kawan-kawan The Ngobis, teman-teman The Consulting ya, The Consulting Lovers. Welcome to acara The Ngobis ya, seperti biasa ya. Hari ini saya live ya. Hari ini kita akan mengundang, kita akan ngobrol dengan CEO dari Bagi Kopi Indonesia ya. Oke guys, hari ini kita akan ngobrol dengan Bagi Kopi Indonesia ya. Hari ini kita akan ngobrol dengan CEO-nya langsung ya, Pak Dansli Daniel ya. Jadi kita hari ini akan ngobrol soal tips-tips gitu yang mengelola cafe shop. Tapi seperti biasa guys, dimanapun kita berada, ini saya rada ngelindur nih karena hari ini live-nya beda tempat ya. Ini hari ini live-nya saya nggak di Indonesia kebetulan. Jadi pas kebetulan di luar, kebetulan live ya, tapi dari luar Indonesia gitu ya. Nah, so hari ini kita akan ngobrol dengan CEO Bagi Kopi Indonesia ya. Tapi seperti biasa guys, saya yakin dan percaya ketika kita ngobrol ya, meskipun hari ini kita ngomong soal F&B, hari ini kita akan ngobrol soal tips-tips F&B, tapi yakin dan percaya pasti akan ada banyak hal yang kalian bisa pelajarin ya. Karena setiap CEO itu pasti punya cara, pasti punya strategi, dan pasti punya model pemikiran yang berbeda-beda. Dan terutama terkait dengan wisdom daripada berbisnis guys ya. Karena berbisnis itu bukan hanya sebuah tulisan aja atau sebuah teori 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi banyak sekali wisdom yang perlu kita pelajarin ketika kita berbisnis. Dan hari ini kita akan belajar langsung dengan founder Bagi Kopi Indonesia ya, yaitu Pak Dansli Daniel ya. Oke guys, tanpa berlama-lama saya akan undang langsung. Halo Pak Dansli Daniel. Halo, selamat malam. Halo, apa kabar Pak? Apa kabar? Salam kenal ya Pak, salam kenal Pak. Ini langsung ketemu pertama, langsung lewat live nih. Pak Dansli biasanya dipanggil apa? Pak Dansli atau Pak Daniel? Dansli aja. Dansli ya, oke, siap Pak Dansli. Oke, sebelum mulai saya izin mengucapkan terima kasih dulu Pak Dansli karena sudah nyempatin waktu untuk live dengan kita hari ini ya di acara The Ngobis. Senang sekali ya hari ini bisa ngobrol dengan Pak Dansli ya, terutama dengan pengalaman bisnisnya, pengalaman hidupnya, dan senang sekali pasti teman-teman juga hari ini yang akan mendengarkan melalui live kali ini Pak, atau mungkin nanti akan disiarkan ulang di YouTube, baik juga di podcast juga. Semoga juga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan inspirasi tentunya dari Pak Dansli ya Pak ya. Amin. Saya juga berterima kasih sudah mengundang. Ini suatu kehormatan untuk diundang sebagai The Consulting sebagai pembicara di sini. Terima kasih banyak Pak Deddy. Sama-sama Pak Dansli, sama-sama. Semoga hari ini teman-teman juga yang datang hari ini di acara The Ngobis nonton sampai akhir ya, bisa mendapatkan inspirasi banyak ya. Okay. Pak Dansli, sebelum mulain acara supaya kita tidak terlalu tegang nih Pak. Karena kalau gini acaranya gini kan biasanya saya yang bagian menanyain sebagai host ya Pak ya, selalu interview gini ya. Nah, mungkin minta izin Pak Dansli kalau misalnya sebelum kita ngomong soal tips-tips itunya gitu ya, mungkin bolehkah Pak Dansli mungkin menceritakan riwayat hidupnya Pak Dansli, mungkin dari awal hingga sampai sekarang membuka bisnis Bagi Kopi Indonesia itu gimana Pak, kalau boleh ceritanya Pak? Kalau Bagi Kopi ya, pertama kali bikin Bagi Kopi itu justru namanya dulu bukan Bagi Kopi dulu. Jadi kita tuh start small Pak dulu Pak. Jadi kita cuma berjualan kopi susu itu di depan SD Karangpaulang namanya di Bandung, di Jalan Karawitan. Nah itu kita cuma punya space itu sekitar 8 meter persegi Pak dulu. Nah kita mulai sangat kecil. Dulu kita nggak punya mesin kopi Pak. Jadi dulu kita bikin espressonya nebeng mesin kopi temen. Dan temen saya itu di Serang Pak. Jadi dia bikin espresso dari Serang. Saya beli espressonya gitu ya. Terus tiap subuh itu tiap malam diantar pakai bus. Kita pengiriman lewat bus. Jadi dulu sih saya tiap ngambil tuh tiap subuh, tiap 3 hari sekali ngambil.
di terminal. Wow. Yang dulu itu sih ya. Jadi kita memang dari awal itu kita punya prinsip ya bisnis tuh coba-coba karena kan resiko bisnis sangat besar ya sebenarnya. Jadi kita coba start dulu kecil-kecilan. Alhamdulillah dulu kita oke lah bisa dibilang gitu salesnya, omsetnya dan juga Instagramnya apa segala macam gitu sampai akhirnya berkembang 6 bulan tiba-tiba ada dulu ya ini mentor saya Bu Feni Mustafa beliau founder Syafira sama Zoya tertarik buat invest di kopi gitu. Dan terus akhirnya saya mendapatkan investment itulah maksudnya gitu. Akhirnya kita bikin Bagi Kopi bareng-bareng. Kita dulu namanya Switch Coffee, kita rebranding jadi Bagi Kopi. Terus kita langsung buka 3 outlet di Bandung. Jadi pas tahun 2019 September 2019 itu outlet pertamanya Bagi Kopi di Jalan Reok nomor 10 gitu. Nah terus ya berlanjutlah sampai sekarang gitu Pak Bagi Kopi gitu. Alhamdulillah sih kita itu cuma ngerasain bukan pandemi itu cuma 6 bulan sebenarnya. 6 bulan tuh sebelum pandemi berarti Pak ya? Iya, jadi kan September tuh pandemi kan Maret. Yes. Itu dulu 6 bulan itu bisa dibilang oke lah ya, kita masih bulan madu waktu itu ya, sempat ya alhamdulillah udah salah satu outlet udah balik modal juga saat itu untungnya Pak gitu. Terus tiba-tiba pandemi, tapi kita ingat banget tuh tanggal 15 Maret omset masih normal. Tanggal 16-nya begitu pemerintah mengumumkan dulu namanya apa ya, PSBB ya dulu namanya ya, tanggal 16. Oh langsung drop 80% Pak. Wow. Iya. Ngerasain Pak ya waktu F&B Pak ya? Iya. Waktu corona tuh mulai kerasa banget, itu kita mungkin sebulan udah gitu, pas corona kita ada juga bulan puasa waktu itu. Jadi waktu itu kita beneran wah muter otak Pak, kita pernah dulu omset cuma 200.000 Pak semua sehari itu cuma. Kadang-kadang saya mikir ini kayaknya saya jualan es batu lebih laku nih kayaknya. Iya. Itu masa-masa ini Pak perjuangan Pak ya. Tapi kita akhirnya banyak pivot juga Pak. Jadi pivot tuh dalam artian berganti cara, tapi bukan berganti bisnisnya, tapi cara jualannya Pak ya. Jadi waktu pandemi itu kan sebenarnya market tuh sebenarnya ada kan Pak ya sebenarnya. Market tuh sebenarnya masih ada. Tapi yang kita pikirin kan habit market tuh berbeda. Orang sekarang nggak di kantor lagi, orang sekarang nggak di sekolah lagi, tapi lebih banyak di rumah. Jadi kita dulu, kita juga terinspirasi dari dulu tuh, saya pernah baca ya sebuah buku lah gitu maksudnya, kalau misalkan di Amerika itu sekarang udah tren yang namanya cloud kitchen Pak. Jadi cloud kitchen itu adalah sebuah bisnis restoran tapi di awan gitu atau digital gitu, cuma cuma platform-platform online kayak Gojek, Grab, dan Shopee Food kalau di Indonesia ya sekarang ya. Nah itu kita ganti cara bisnis jualannya Pak. Jadi kita fokus di sana. Kita juga bikin yang namanya cloud kitchen atau mungkin bahasanya bukan kitchen ya, cloud coffee shop kali. Cloud coffee shop, nice. Jadi memang waktu itu kita jualan tuh di rumah Pak. Kita mencari mitra buat jualan di rumah. Alhamdulillah ada yang mau ya waktu itu. Gitu. Kita sih dulu modalnya murah banget, cuma 7,5 juta waktu itu. Mereka alhamdulillah sih ya 3 bulan balik modal dan beberapa mitra tercapai. Itu lumayan Pak dulu, maksudnya dengan mereka segitu tuh ya laku 20 cup 15 cup sehari lumayan banget gitu Pak, maksudnya gitu dengan modal segitu ya, praktis gitu kan. Nah terus tapi tuh saya ingat lagi tuh Oktober 2020 saat PSBB dibuka. Nah itu tuh itu ada habit baru lagi tuh ternyata gitu. Pas PSBB dibuka itu drop Pak si penjualan kita di online ataupun di cloud kitchen-nya gitu, para mitra juga gitu. Bingung lagi kan jadinya kan Pak waktu itu kan. Gimana nih akhirnya ya kita juga sering kita sering muter-muter, kita sering research lah ya, maksudnya bahasa kerennya mungkin market research lah. Kalau saya bilang ya muter-muter aja kopi di tempat orang gitu kan. Pelajarin habit masyarakat yang baru gitu. Nah ternyata waktu itu hiburan masyarakat waktu itu hanya coffee shop aja ternyata Pak, justru. Coffee shop yang ada tempat nongkrongnya gitu Pak. Hiburan masyarakat waktu itu hanya itu, karena kan mall ditutup, orang-orang nggak boleh kemana-mana, cuma boleh di rumah aja sama pemerintah segala macam. Akhirnya
waktu itu coffee shop yang saya lihat adalah coffee shop outdoor yang lumayan banyak trafficnya gitu saat itu. Nah akhirnya pun pada Juni 2021 itu kita bikin sebuah konsep baru ini bagi kopi yang kita nilai yang fokus untuk orang dine in, tapi dengan notes adalah protokol kesehatannya cukup ketat. Protokol kesehatannya cukup ketat dan artinya juga tidak minimal resiko untuk penularan virus COVID ya waktu itu ya. Jadi kita bikin outdoor dan senyaman mungkin, jaraknya lumayan jauh ya, berjauhan dan segala macam. Dan itu akhirnya pokoknya dengan pengembangan seperti itulah kita berjalan seperti itu. Akhirnya kita sekarang punya 16 cabang bagi kopi. Wow, keren. Waktu corona buatnya 6 bulan sebelum corona, sekarang berkembang sampai 16 cabang Pak ya, luar biasa ya. Nice, mantap Pak, mantap. Pak, pengen flashback dulu ke belakang Pak. Ini supaya teman-teman juga nggak penasaran. Kalau boleh tahu Pak, sebelum Bapak dulu membuka Bagi Kopi atau sebelumnya Bagi Kopi sebelum namanya apa tadi Pak? Sebelum Bagi Kopi Pak namanya? Switch Coffee ya? Iya. Switch Coffee, oke. Nah, itu sebelumnya Bapak apakah mungkin sebelumnya pernah membuka usaha yang lain atau sebagai profesional atau seperti apa Pak? Mungkin sebelum membuka usaha coffee shop yang pertama Pak? Iya, jadi kalau misalkan saya ceritakan sedikit tentang ya cerita perjalanan hidup saya lah ya maksudnya gitu. Kalau saya tuh justru mulai berbisnis tuh pas tingkat 1 kuliah Pak. Oh, keren. Tingkat 1 kuliah itu saya bikin bisnis dulu promotor dan IO musik dulu karena hobi saya dulu musik ya dulu ya. Jadi itu adalah bisnis pertama saya. Tapi ya alhamdulillah gagal Pak acara pertama. Waktu itu tuh panggung penontonnya ambruk Pak. Maksudnya ambruk gimana Pak? Maksudnya Pak? Saya dulu undang itu acara pertama itu Trio Lestari itu kan Glenn Fredly, Tompi sama Sandy Sondoro. Terus kemudian ada Raisa sama ada Tulus dulu sih Raisa sama Tulus belum terlalu ngetop lah Kak dari 2012. Ya. Nah itu kemudian pokoknya singkat cerita itu tuh panggungnya ambruk dan itu kita kerugian dulu saya tuh menanggung rugi dulu sekitar 1,2 M Mbak. Dari acara itu gitu. Dan itu tapi ya alhamdulillah sih maksudnya dulu saya masih ada bantuan dari orang tua juga gitu. Maksudnya orang tua akhirnya menutupi dulu sementara gitu maksudnya ya dan sisanya ya nggak semuanya saya bilang ke orang tua saya dulu. Jadi maksudnya ada saya cicilnya cuma 700 gitu. Padahal kalau sisanya tuh saya cicil. Nah, jadi waktu itu dulu saya kuliah itu sambil cari duit juga Pak gitu maksudnya selain ya belajar lah ya maksudnya untuk kuliah. Jadi saya dulu juga sambil nyari uang gitu kan buat bayar segala macam sampai tahun 2015 pas saya lulus karena sudah kepepet ya Pak ya dulu gitu maksudnya saya sempat jadi ya IBU lah Pak istilahnya BU ya. Habis itu akhirnya saya bekerja sebagai profesional Pak. Dulu saya di Philip Morris. Sempat di Philip Morris juga. Iya betul. Saya di Philip Morris dulu sekitar 1 tahun 7 bulan lah dari tahun 2016 sampai tahun 2017 akhir sampai tahun 2017 Desember 2017. Gitu Pak. Nah baru habis itu saya nggak langsung bikin kopi dulu pas saat itu tuh saya memang berencana kerja itu cuma 2 tahun sebenarnya. Karena memang dulu mungkin panggilan jiwa lah Pak ya maksudnya gitu panggilan memang pengennya bisnis gitu Pak dari dulu jadi saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari Philip Morris kemudian tapi saya nggak langsung bikin kopi. Nah justru cerita saya jatuh cinta menemukan cinta saya di kopi ini pas saya bekerja di Philip Morris justru. Oke. Jadi kok bisa Pak menemukan cintanya di Philip Morris Pak? Ya dulu kan kalau rokok nggak jauh dari kopi lah Pak ya. Oh gitu ya. Gitu ya. Oke. Pas dulu saya kan ngurus event Pak ya. Event-eventnya Sampurna dulu dan kebetulan pasti kan di mana ada event kita butuh yang namanya komunitas dan makanya saat itu saya banyak bekerja untuk mencari-cari komunitas tersebut gitu. Ini komunitas apa nih yang bisa dilihat buat event-eventnya gitu. Bertemulah dengan komunitas kopi di Serang dulu.
Nah, terus ya saya sering lah nongkrong sama anak-anak komunitas gitu kan. Biasa kan cowok di luar kota gitu kan, nggak ada kerjaan, nongkrongnya sama mereka gitu sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu kan. Nah, kemudian mereka sering nontonin video-video kopi gitu Pak. Jadi yang dari Brazil, pengolahannya seperti apa, dari lahannya seperti apa segala macam. Terus itu saya kopi ini kompleks ya sebenarnya ya gitu. Jadi ya misalnya dari cara nanamnya, dari varietesnya pertama, dari cara nanamnya, dari cara prosesnya, dari cara roastingnya, dari cara barista menyajikannya, itu semua rasanya bisa beda semua gitu Pak. Makanya saya tertarik sama kopi waktu itu di situ. Terus kemudian ya saya jadi bahasanya sekarang jadi pendekar kopi lah Pak ya dulu ya tahun 2000. Pendekar kopi. Mantap. Jadi saya sering ke coffee shop gitu, cobain manual brew-nya, cobain originalnya. Saya dulu lumayan lah. Jadi dari dulu tuh saya suka banget nyobain kayak kopi Gayo seperti apa, terus Raja Alvarez seperti apa, Toraja, apa segala macam itu saya dulu tiap kali ada origin baru di coffee shop tertentu pasti saya cobain gitu pokoknya gitu. Gitu sih. Oke. Dan akhirnya tapi setelah saya dari Sampurna itu saya tuh dulu ikut teman dulu. Jadi ikut dulu teman dulu ada yang bikin sandwich di Pascal 23. Dan itu cuma bertahan setahun bangkrut. Nah, kemudian dulu pas jualan sandwich ceritanya kita sambil jualan kopi juga dulu pas jualan sandwich. Nah, ternyata kopinya lebih laku gitu. Malah lebih laku kopinya Pak ya daripada sandwichnya waktu itu ya. Betul. Nah, akhirnya kita tutup dan akhirnya saya ngajakin teman saya yang bikin sandwich tadi, udahlah kita ayo jualan kopi aja yuk gitu. Kita start small aja, gede segala macam, pelajaran dulu. Saya kan waktu bikin IO tuh acara pertama kan langsung gede banget tuh kan Pak. Ayo udahlah kita coba modal 40 juta berdua gitu kan, nggak berat Pak ya maksudnya. Nah akhirnya kita start small itu dan akhirnya ya udah akhirnya pun saya juga jadi sampai sekarang lah maksudnya gitu Pak. Oh oke. Pak pengen tanya Pak, ini kalau boleh mundur dikit ke tadi yang Bapak cerita soal rugi 1,2 miliar ya Pak ya. Oh iya. Gitu ya, itu yang saya yakin dan percaya itu rugi yang bukan hal yang kecil Pak itu ya Pak. Itu apa Pak yang dipikirkan waktu dapat rugi 1,2 miliar itu Pak? Jadi wah itu saya beneran apa Pak ya? Itu kalau bisa dibilang saya tuh lahir 2 kali bisa dibilang. Lahir 2 kali. Masuk lagi, keluar lagi Pak ya. Maksudnya lahir saat itu tuh saya beneran mindset tuh beneran berubah gitu Pak. Maksudnya jadi pas kejadian itu tuh saya beneran pas kejadian panggungnya ambruk, saya tuh ada di panggungnya Pak yang ambruk sebenarnya. Bapak ikut ambruk waktu itu? Ikut jatuh? Saya ikut ambruk waktu itu. Oh, oke, terus. Nah akhirnya saya dulu ke belakang, saya diem bener-bener beneran bengong di belakang di backstage ya maksudnya gitu. Ini kok kayak mimpi gitu loh maksudnya, kayak mimpi tapi bukan mimpi yang bagus gitu ya, kayak mimpi buruk gitu. Akhirnya ada salah satu dulu saya di Trans Hotel kan, dulu salah satu manajernya ada yang nyamperin saya, ayo Nafas, ini kamu mohon maaf tapi ini kamu yang bertanggung jawab katanya gitu. Kamu harus penonton ini udah kalah kabut lah Pak, pokoknya udah nggak jelas lah pokoknya kondisi di lapangan gitu ya maksudnya. Kamu harus maju ke depan, dan kamu bilang kalau ini acara batal gitu. Tapi begitu saya tahu kerugiannya, ya untungnya itu ya akhirnya ya segala sesuatu Pak gitu maksudnya. Tapi yang waktu itu saya pikirkan adalah saya ingat ya alhamdulillah kan saya muslim Pak ya maksudnya gitu. Saya dulu ingat satu quotes yang saya pegang sampai saat ini Pak ya maksudnya gitu, yang saya pegang ketika bencana ada gitu. Bahwa ya Tuhan itu tidak pernah memberi kita cobaan kalau dia nggak percaya kalau misalkan kita tidak bisa melaluinya gitu Pak. Dan itu yang saya pegang. Itu yang saya, ya kalau bahasanya mungkin kita imani lah ya. Kita imani maksudnya gitu ya. Saya juga sampai sekarang berpegang ya, manusia itu kan kayak wadah Pak ya sebenarnya dia sama Tuhan. Ini pendapat saya gitu, seperti wadah di mana orang-orang wadahnya pasti beda-beda gitu. Orang-orang pasti wadahnya beda-beda. Nah, ketika kita dikasih ya ibaratnya dimasukkan air atau cobaan gitu ya,
sebesar mungkin, ya pasti Tuhan sendiri sudah menilai bahwa wadah kita tuh sudah bisa menampung cobaan atau air tersebut gitu. Itu sudah saya ucapkan seperti itulah gitu, dan itu yang saya pegang bener-bener. Dan ya tapi ya cerita dalam lapangannya dulu ya lumayan Pak gitu maksudnya. Sambil kuliah, sambil cari uang dulu buat cicilan segala macam ya. Tapi yang saya pikirkan ya akhirnya ya udah gimana caranya saya bisa bayar dan saya bisa bertanggung jawab atas kebodohan yang saya lakukan gitu maksudnya. Oke. Nice. Itu kalau saya mencoba untuk merasakan kondisi Bapak waktu itu gitu ya Pak ya. Wah, itu saya mungkin bisa mungkin sudah habis akal gitu Pak ya. Maksudnya udah kita tiba-tiba ambruk harus rugi 1,2 M dan itu masih kuliah, wah itu luar biasa Pak. Itu perjuangan yang saya yakin dan percaya hal yang nggak gampang gitu ya. Tapi luar biasa Pak Dasri berhasil gitu ya untuk melaluinya dan survive sampai sekarang gitu Pak ya. Luar biasa. Masih survive luar Pak. Biasa. Dan semoga Oke. Pasti Pak, jos. Ini buat teman-teman ya, ini satu cerita ya. Siapa tahu teman-teman juga ngalamin hal yang sama gitu ya. Karena di audiens ini kan macam-macam ya Pak Darsi ya. Karena ada juga mungkin yang ngalamin, ada mungkin yang tidak. Tapi juga mungkin pengalaman dari Pak Darsi ini juga bisa teman-teman ambil gitu ya. Bahwa satu quote yang bagus yang Pak Darsi sempat sampaikan bahwa Allah itu tidak akan pernah kasihin Anda cobaan melebihi daripada kemampuan yang Anda bisa tampung. Ya, dan percaya itu guys, ya. Kalau sekarang teman-teman lagi menghadapi cobaan apapun, percayalah Anda lagi belajar, ya. Kalau sudah berhasil lewatin tuh percobaan gitu ya, pasti bisa jos gitu ya. Alhamdulillah, moga-moga seperti itu ya. Yes. Oke. Back to bagi kopi gitu ya. Nah, tadi habis selesai Bapak udah selesaiin masa yang lampau, rugi 1,2 miliar, dicicil pelan-pelan gitu ya. Akhirnya sampai sekarang bisa membuka usaha kopi. Nah, pertanyaannya Pak, dari usaha kopi yang pertama dengan teman Anda, Bapak buka join berdua gitu ya. Terus akhirnya kok bisa sampai mendapatkan investor, itu gimana Pak ceritanya Pak? Mungkin itu juga cerita lama ya sebenarnya. Itu Bu Feni itu dulu tuh sahabat ibu saya lah maksudnya gitu. Nah, terus ceritanya sahabat ibu saya, terus ya mungkin beliau lihat ya, saya juga nggak tahu, maksudnya itu beneran out of the blue ya Pak ya, maksudnya bahasanya sekarang ya. Jadi suatu sore saya tiba-tiba ditelepon, saya mau bikin kopi, ayo bareng gitu maksudnya gitu. Oh gitu, oke. Gitu. Akhirnya kita bicara detail dan segala macam, ya lahirlah Bagi Kopi. Tapi ya dulu sih mungkin beliau juga dulu termasuk orang yang ya dia tahu lah, maksudnya cerita saya dulu pernah gagal dan segala macam gitu. Justru saya kaget beliau masih percaya gitu, maksudnya dengan dulu saya pernah, dia datang di acara yang 2012 cerita saya itu, dia ya ambruk itu jatuh dia datang. Beliau datang gitu, ada di situ. Oke. Jadi mungkin dia terlahir bukan terlahir mungkin beliau melihat saya banyak belajar dengan saya start small segala macam, dan akhirnya mungkin saya ini kan bisnis itu kan yang paling penting utama trust ya, mungkin beliau juga melihat ini mungkin kita bisa menjalin kerjasama yang bagus gitu. Dia mungkin udah percaya saya juga, beliau udah percaya saya, jadi ya gitu sih ceritanya. Cerita singkatnya. Jadi waktu itu Pak, dulu saya juga waktu beliau menawarkan tuh saya diminta tolong buat mengurus beberapa bisnisnya dia juga. Jadi dulu beliau mau bikin bisnis fresh mart, mau bikin bisnis tekstil segala macam, itu beliau ibaratnya menitipkan kepada saya lah saat itu ya. Lagi berjalan juga, jadi sekalian itu sih ceritanya. Oh, oke. Jadi kalau dari ceritanya Pak Darsi, malah Bapak ini langsung mendapatkan orang yang mau invest ya Pak ya? Iya, kebetulan itu memang. Oke. Iya. Ya kalau bisa. Berarti enggak apa-apa. Berarti enggak perlu meyakinkan banget gitu ya Pak ya? Langsung gitu ya? Apa gimana Pak prosesnya Pak? Itu sebenarnya apa ya?
Ya bisa dibilang anugerah juga sih sebenarnya gitu dulu. Itu mungkin rezeki mendadak aja ya, kayak kejatuhan durian kali ya. Sebenarnya sih. Lebih ke situ sih kalau saya bilang, saya cukup kalau misalkan bilang saya orang beruntung ya, despite kejadian waktu itu ya saya cukup beruntung gitu, tiba-tiba tidak bicara banyak tentang ya tadi mencari investor terlalu giat apa segala macam. Ya bisa dibilang Allah yang mendatangkan gitu kan, tiba-tiba di hadapan saya dan tinggal bilang segala macam, itu sebuah anugerah sih sebenarnya. Oke. Mungkin fase saya meyakinkan investor itu banyaknya saat membuka bagi kopi yang lain justru. Oke. 16 cabang itu kita banyaknya sekarang itu kita sistemnya crowdfunding, Pak. Tapi dari gimana tuh Pak hasilnya Pak? Masih teman-teman dekat, masih ya kalau nggak teman dekat, temannya teman lah gitu. Kayak baliknya seperti itu sih. Jadi mungkin kalau meyakinkan investor tuh saya lebih banyak melakukannya pas buka-buka bagi kopi signature ini yang sekarang lagi kami push untuk bertambah banyak ya gitu. Oke. Jadi modelnya bisnisnya bagi kopi ini lebih ke arah bukan franchise berarti Pak ya? Berarti lebih ke arah half franchise, half crowdfunding sih sebenarnya. Maksudnya gimana tuh Pak? Boleh dijelasin nggak? Jadi kita memang ada, maksudnya ya sebenarnya konsep kemitraan ini kan kita menjual sebuah sistem brand dan produk ya, produk development yang udah kita terbukti berjalan, kemudian kita jual ke orang lain. Tapi sistemnya itu tetap kita jual, hanya saja bisa crowdfunding. Kita jual oleh crowdfunding, tapi di manajemennya masih oleh kami. Gitu, kita masih ibaratnya di beberapa outlet kita masih in charge lah buat bertanggung jawab untuk day-to-day operasional, marketing, sales dan segala macamnya. Gitu. Jadi buat ya teman-teman mungkin yang butuh passive income ya bisa hubungi saya. Oke. Nice, menarik nih ya buat teman-teman ya. Jadi Bapak ini yang kelolain dari timnya dari Bagi Kopi yang ngelolain untuk day-to-day-nya Pak ya, untuk investor. Jadi investor tinggal masukin aja modal, ini buka di mana, cari tempatnya, pengelolaan operasionalnya, marketingnya semua langsung dari timnya Bagi Kopi gitu ya Pak Darsi ya. Betul. Oke. Nice. Nah Pak, penasaran Pak. Tadi Bapak sebelum dimasukin investasi gitu, itu pertama waktu itu sudah sampai ke berapa outlet Pak waktu sebelum dimasukin investasi dari investor yang pertama? Kalau dari investor pertama sih kan cuma satu Pak, yang kecil itu Pak. Baru satu itu yang di Pascal 23 itu? Iya, enggak, di yang saya tinggal tadi depan SD Karangkaulan. Oke. Itu baru satu, habis itu langsung dimasukin investasi dari investor tempatnya ibunya Bapak itu ya? Tapi memang itu kita cukup extraordinary sih Pak. Maksudnya untuk toko segitu dulu kita bisa menjual 100 cup sehari Pak. 120 cup. Wow, 100 cup Pak satu hari? Iya. Wow, keren. Dulu ya, zaman dulu ya, sebelum. Iya. Iya, betul. Ya, kita juga dulu sebelum corona sih rata-rata 300 dapat Pak. Keren. Ya. Nah, terus habis itu dilempar ke investor yang mulai kemitraan itu sudah sampai ke berapa ini Pak? Ke berapa outlet waktu itu Pak? Kita melempar itu saat itu masih 3 outlet ya? Masih 3 outlet, baru kita melempar 3 outlet ini yang tadi saya cerita ya, maksudnya satu nih sebenarnya sudah balik modal gitu outlet ini. Jadi mungkin ini terbukti nih, maksudnya kita 6 bulan ini outlet satu udah balik modal gitu. Ini kayaknya bisa nih kalau kita copy paste untuk untuk dikembangkan gitu maksudnya, karena kan saya dulu punya pemikiran ini pasti bakal resesi dan penjualan di tiap toko pasti turun. Kita harus buka satelit baru untuk ya daerah-daerah baru untuk menjualan kopi ini gitu. Nah waktu itu ya kayaknya kita boleh nih kita buka sistem kemitraan ini gitu bagi kopi gitu. Jadi cerita awalnya mungkin kalau nggak corona kita nggak bakal kepikiran sih Pak sebenarnya buka kemitraan. Corona itu malah membawa berkah ya Pak ya bagi sebagian besar orang ya Pak ya. Iya. Mau dipaksa untuk berpikir keras ya Pak ya. Betul. Tapi ya dari segi pembelajaran banyak lah yang kita bisa ambil dari corona.
Iya. Pak Deddy Percaya, udah ngopi, percaya. Pak. Saya izin ngopi dulu. Sudah, Pak. Oh, silakan, Pak. Monggo. Ini langsung dari outlet Bagi Kopi, teman-teman ya. Saya nggak bisa ngopi nih, karena lagi di luar nih. Oke. Pak, cerita dong, Pak. Apa asik dan apa suka dan dukanya waktu menjalankan Bagi Kopi, Pak? Kalau boleh, Pak. Sukanya mungkin ya sebenarnya yang saya bisa ambil secara keseluruhan itu saya sangat beruntung bisa menjalankan bisnis sesuai dengan passion saya gitu, maksudnya yaitu passion baru saya itu kopi gitu. Karena itu sangat membantu banget ya misalnya ketika saya lakukan apa segala macam ya ini adalah sesuatu yang saya senang gitu saya kerjain itu, walaupun pasti saat kita mengerjakan passion kita ada pasti part-part yang kita nggak suka dari kerjaan itu gitu maksudnya gitu. Dan itu tetap ngebantu gitu maksudnya, ini akhirnya kan buat passion kita juga gitu loh sebenarnya. Jadi mungkin sukanya ya paling utama itu sih, dan ya bisa dibilang juga saya sendiri membangun Bagi Kopi itu mau toleran tentang kualitas produk, Pak, gitu. Ya banyak rekan-rekan coffee shop kayak ya lu nggak tertarik pakai grade 2 gitu, wah saya nggak mau, masa gue ngopi di kopi gue sendiri grade 2 nggak mau gitu. Maksudnya ntar kalau gue kopi di grade 2 ntar gue beli kopi di tempat lain lagi jangan gitu sih. Itu mungkin sukanya ya paling. Kalau dukanya sih ya lebih ke challenge-nya aja sih, Pak. Maksudnya mungkin ketika ya omset lagi turun, ketika karyawan tidak perform, atau misalkan ya yang kecil-kecil lah, maksudnya menurut saya ya secara overall lebih banyak sukanya lah, Pak. Alhamdulillah gitu. Jadi lebih banyak sukanya, Pak ya, karena passion tadi ya, Pak ya. Oke. Menarik. Ini karena ya teman-teman itu juga kadang-kadang bingung, Pak, gitu ya. Kalau di lapangan ya, karena kan banyak juga mereka itu yang menjalankan bisnis ya, di tahun kedua, tahun ketiga itu mulai jenuh, mulai ngadepin tantangan, mulai ngadepin masalah dengan tim, masalah dengan sales gitu ya. Akhirnya mereka mulai down gitu ya. Apalagi kalau mungkin ngadepin corona kemarin, Pak, gitu. Itu malah mungkin super down gitu ya kondisinya. Oke. Kalau di Pak Dalsi sendiri selama berbisnis mulai 2019 sampai sekarang gitu, Pak, apa, Pak, masalah terberat yang mungkin pernah Bapak alamin, Pak, dalam membangun bisnis, Pak? Yang saya ceritakan tadi sih, Pak, sebenarnya nggak ada lagi cerita lain sebenarnya. Corona tuh bener-bener ya, maksudnya kita nge-push sampai kemana-mana sih, Pak. Maksudnya kita dulu sempat buka donasi juga buat, jadi kita dulu pernah bikin program tuh pas bulan puasa, kita bikin program ini, Pak, sumbangan untuk dinas kesehatan. Jadi dinas kesehatan kita bikin susu jahe sama kopi gitu. Ini boleh nih nyumbang kopi, lewat Bagi Kopi, nanti kita serahkan busnya. Tapi itu alhamdulillah dulu partner saya tuh bisa sampai dapat 10.000 cup, Pak. 10.000 cup, Pak. Luar biasa. Itu sebenarnya mungkin bentuk anugerah juga sih, Pak, gitu maksudnya gitu. Bentuk anugerah juga sih, dulu bisa dapat segitu ya tiba-tiba. Saya juga dulu bingung untuk ngulang lagi juga kayaknya agak susah sih gitu, sebenarnya. Tapi dulu momentumnya tepat sih, maksudnya ketika corona muncul kan banyak orang yang pengen donasi ya, kayak maksudnya gitu, ini yang membutuhkan nih, siapa aja nih gitu, apalagi dinas kesehatan, apalagi orang yang membutuhkan gitu ya. Makanya kita juga ya ibaratnya juga waktu itu lumayan riding the wave sih sebenarnya, makanya bisa terjadi si 10.000 cup dalam sebulan itu tadi gitu, Pak. Oke. Jadi waktu corona itu malah Pak buka program untuk Bagi Kopi ke dinas-dinas ya, Pak, waktu, Pak ya. Luar biasa. Dan akhirnya dapat donasi 10.000 cup. 10.000 cup dulu. Iya. Itu tapi waktu itu kondisinya ini, Pak ya, waktu jual ada margin, tetap ada margin ya kondisinya ya. Gimana, Pak? Sorry, Pak. Jualnya apa, maksudnya donasinya tetap ada margin juga atau untuk Bagi Kopinya kan? Oh iya, jujur ada, Pak. Iya. Maksudnya tetap bisa saling win-win kan. Donasinya jalan, marginnya juga terdapat kan istilahnya. Iya. Tapi kita ngasih margin kecil banget waktu itu. Nggak nyampe 10-15% lah gitu. Itu kan maksudnya untuk ya donasi lah gitu. Kita juga tahu. Iya. Harus lah, Pak. Kalau nggak gitu juga untuk bayarin pegawai dan kawan-kawan kan juga nggak ada dananya juga kan. Itu aja kalau kita masih survive aja waktu corona luar biasa, Pak. Karena banyak orang yang
Ya. Kita belum pernah mengeluarkan karyawan Pak karena corona. Wih, sama sekali ya Pak ya, waktu corona belum sama sekali ngeluarin karyawan ya. Saat ini kita belum pernah mengeluarkan karyawan, kecuali kalau yang tidak perform Pak ya. Maksudnya itu memang kita keluarkan karena tidak Iya. Tapi pengurangan karyawan untuk waktu corona itu kita alhamdulillahnya dulu belum pernah. Yaitu ya maksudnya kita percaya juga, yaitu mungkin adalah salah satu mengapa kita dibantu juga ya sama Tuhan ya, maksudnya gitu ya. Karena kita ya udah, ini pokoknya pas corona kita nggak usah cari cuan, yang penting bertahan gitu kan. Udah alhamdulillah bisa bertahan segala macam. Niat kita waktu itu ya itu gitu. Ya, alhamdulillahnya malah dikasih berkembang gitu maksudnya, alhamdulillah. Sudah niatnya mau bantuin orang malah dikasih berkembang ya Pak ya. Luar biasa. Total berarti sekarang total 16 cabang itu karyawan berapa Pak sekarang Pak? Kalau di total tuh 50 lebih Pak. Kayaknya 60-an. 50 lebih Pak ya? Wow. Dan itu semua di-manage oleh Under Bagi Kopi Pak ya tadi ya? Nah, yang kita manage itu hanya yang di kota-kota besar Pak. Maksudnya seperti kita sekarang di Jogja, ada di Jogja, Surabaya sama Bandung. Nah, untuk di Padang, di Soreang, Subang itu memang kita tidak bukan di-manage oleh kami gitu. Karena kan dari segi posisi juga jauh ya gitu. Gitu sih. Tapi kalau di di Surabaya, di Jogja sama Bandung yang manage dari tempatnya Bagi Kopi ya Pak ya? Betul. Oke. Pak, cerita dong Pak, kalau misalnya manage orang dari 3 kota itu kan bukan hal yang gampang ya Pak ya? Apa Pak yang dilakukan Pak supaya maksudnya human timnya ini bisa di-manage dengan baik Pak? Satu sih sebenarnya kita training cukup intensif ya dalam waktu 10 hari buat pembukaan awal sama karyawan itu kita cukup intensif, dan kita melakukan ya pendekatan secara personal level juga lah, tapi ya nggak terlalu personal juga sih, cuman kita bahasanya mungkin bahasa kerennya itu company value kita nyampe ke mereka. Apa sih sebenarnya yang dipegang terus oleh Bagi Kopi gitu, maksudnya yang harus dimiliki, mindset yang harus dimiliki oleh karyawan-karyawan Bagi Kopi itu yang kita tanamkan ke anak-anak karyawan-karyawan Bagi Kopi yang ada di luar, ya entah di luar kota atau di seluruh Indonesia lah maksudnya gitu. Dan mindsetnya itu sama Pak semua gitu. Pokoknya tugas mereka itu saya jelaskan, tugas kalian itu cuma satu kok, kalian barista ya maksudnya gitu ya. Gimana caranya customer yang datang tertarik ke Bagi Kopi dan membeli produk Bagi Kopi, itu besoknya balik lagi ke Bagi Kopi. Itu yang satu objektifnya itu pokoknya gitu. Objektif mereka semua yang di lapangan satu itu gitu. Tapi kan turunannya banyak Pak ya. Ya produk kualitas harus bagus, fasilitas harus tetap bersih, pelayanannya ramah, cepat dan segala macam, itu turunnya banyak. Tapi kan objektifnya kan sebenarnya itu Pak. Objektifnya akan dengan otomatis sales akan pasti terjaga Pak ya maksudnya. Tapi itu yang kita tanamkan. Tapi kalau misalkan yang namanya manusia pasti kan tidak sempurna ya, maksudnya pasti ada lekahnya, ada apanya gitu. Dan memang untuk sampai sekarang Pak ya, maksudnya itu saya sendiri Pak yang masih sering keliling untuk ke Jogja, ke Surabaya. Itu saya minimal sebulan sekali saya ke sana. Jadi saya tanya kabarnya, terus gimana produknya saya lihat, kebersihan tokonya saya lihat, apa segala macam gitu sih. Lebih ke situ sih. Kalau kita controlling, menurut saya yang namanya bisnis nggak bisa kalau nggak dikontrol sih. Gitu. Paling gampang sebenarnya ya kalau sekarang paling gampang lewat CCTV sih Pak. Saya dulu lumayan sebelumnya saya tuh nggak pernah pasang CCTV di toko Pak. Tapi begitu saya memasang dan ini mungkin hal kecil ya, tapi ini saya baru merasakan. Jadi ini juga saran buat teman-teman, coba pastikan ada CCTV di outlet kalian. Karena sangat praktis gitu Pak, maksudnya kawan di situ juga bisa pasang, bisa kita ngobrol sama mereka juga kalau misalkan lagi nggak ada konsumen ya maksudnya gitu ya. Kita kasih semangat, kita kasih ini, kita kasih masukan apa segala macam, bisa lewat CCTV itu cukup membantu sih sebenarnya. Gitu sih. Di samping itu ya sebenarnya di samping yang saya bilang tadi ya tetap sih yang namanya SOP juga harus ada ya maksudnya gitu ya. Walaupun objektifnya sama tapi kita punya standar di mana Bagi Kopi itu SOP-nya begini, SOP produknya ada, SOP pelayanannya ada, tempatnya ada dan segala macam lah. Jadi
rangkai sedemikian rupa agar bisa objektifnya itu tadi mempertahankan konsumen kita. Oke. Jadi mau nggak mau tetap harus dikontrol ya Pak Darsi. Tapi ya? harus dikontrol, betul. Iya. Bapak datang sendiri ke tempat-tempat tadi ya, 1 bulan 1 kali kalau di Surabaya dan Jogja ya Pak ya. Betul. Nice. Nah, ya, itu sih sebenarnya kalau menurut saya sih ya, kalau saya pribadi sistem manajemen saya adalah saya tuh orangnya ngulik dulu sendiri Pak, maksudnya gitu. Apa Pak? Sorry Pak. Saya lebih ke ngulik dulu sendiri semuanya gitu. Ngulik dulu sendiri. Ya, begitu. Ya sampai sekarang pun saya masih ngulik nih 3 kota nih gimana caranya tetap bisa sustain gitu maksudnya gitu. Tapi saya biasanya memikirkan oke, ini yang harus diperhatiin ternyata ini. Nah begitu dapat sistemnya, begitu dapat apa yang harus dikerjakan aja gitu, bisa di list gitu maksudnya begitu, baru saya hire orang buat melakukan hal tersebut gitu. Oke. Biar nggak gampang ditipu Pak. Iya. Kalau nggak gitu dipikir semuanya oke gitu ya Pak ya. Ternyata belum gitu ya. Oke. Menarik ya. Nah Pak, penasaran Pak, kalau Bapak misalnya pas keliling gitu Pak ya, terus misal saja Pak ketemu satu outlet ini bermasalah, kira-kira apa Pak yang harus dilakukan Pak? Atau kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bapak waktu ketemu outlet bermasalah? Kalau outlet bermasalah sih, prinsip saya dalam memanage orang itu pertama biarkan mereka mencari alasan dulu. Saya pengen dengar dulu alasannya apa nih, gitu. Itu buat kesalahan pertama Pak ya, yang masih awal-awal, yang masih kenapa kamu ada kendala di mana? Gitu. Kenapa bisa seperti ini? Kamu ada kendala di mana? Gitu. Nanti mereka ceritakan alasannya bla bla bla. Gitu. Baru abis itu kita kasih saran aja maksudnya gitu. Oke, ini nanti kita beresin bareng-bareng. Intinya karena kan outlet ini kan di outdoor kota ini kan mereka kan sendiri Pak gitu. Nah makanya saya tuh apa yang mindset saya adalah gimana caranya anak-anak ini tuh nggak merasa sendiri Pak, maksudnya gitu. Nggak merasa kayak ya mungkin kayak dikejar omsetnya terus gitu. Ini kenapa harus disepi gitu. Saya nggak berusaha, lebih ke kayak ayo apa nih yang bisa kita kerjakan gitu, apa nih yang bisa kita lakukan supaya bisa naik, apa nih plan kamu apa gitu, plan kita apa nih, ayo kita obrol bareng-bareng. Itu sih sebenarnya. Nah cuman yang namanya karyawan kan memang agak susah Pak ya, maksudnya ada yang bagus, ada yang memang bebel gitu Pak ya, maksudnya gitu. Bebel itu dalam arti susah lah gitu. Jadi ya kadang-kadang ya ini saya dapat dari dosen saya sih Pak sebenarnya gitu. Ketika kamu harus marah, kamu harus marah. Ini notes dari dosen saya gitu. Karena dulu saya lumayan menahan amarah ya, maksudnya dulu ke karyawan saya. Tapi begitu kita mungkin mereka melakukan kesalahan 3 kali, 4 kali, mereka akan peduli. Mereka cari alasan yang kalau kita gali-gali ternyata alasannya kosong gitu, maksudnya gitu. Nah itu baru kita memang harus marah gitu maksudnya ke mereka gitu, biar mereka berarti apa ya, kasih shock terapi lah gitu, dimana ya supaya ya demi tujuan bersama kembali gitu maksudnya kan, supaya sama-sama ini juga, toh buat mereka juga kan sebenarnya kan kalau misalkan outletnya bagus mereka juga dapat bonus gitu. Sebenarnya kan saya punya sistem mereka dapat bonus kalau misalkan mereka achieve target, mereka salesnya berapa gitu sih sebenarnya. Tapi yang saya lakukan pertama ya kita kerja sama manusia, ya memang ada saatnya ya kita kasih pengertian untuk orang yang ya alasannya bagus gitu ya, tapi kalau ada alasan macam-macam ya itu harus ditindaklanjut lah. Itu sih. Sebenarnya dari manage orang. Oke. Untuk perekrutan juga Bapak masih terlibat Pak ya untuk merekrut tim Pak? Dulu di luar kota tuh saya masih terlibat Pak dulu. Cuman untuk sekarang alhamdulillah saya ya itu tadi karena saya udah tahu ini begini. Oke nih, ini sekarang tinggal saya udah baru hire GM kemarin alhamdulillah gitu. Jadi lebih udah tinggal diserahkan ke dia, ini kayak gini biasanya yang penting ini gitu, selesai Pak gitu. Akhirnya saya bisa talk show sekarang. Luar biasa. Sekarang udah GRGM-nya sendiri ya Pak yang ngurus ya Pak ya. Ya. Ini baru nanti bisnisnya bisa berkembang lagi luar biasa Pak ya, dari 16 bisa ke 30 sampai 100 cabang nih gara-gara ada GM 1 ini. Iya. Target tuh 12 cabang lagi tahun ini.
Target tahun ini 12 cabang lagi Pak ya, luar biasa Pak, mantap. Oke. Pak, pengen tanya Pak, ini kalau boleh ngomong Pak, bisnis kopi ini kan juga ibaratnya yang bermain di dalam bisnis kopi ini kan juga cukup banyak gitu Pak ya. Maksudnya ada bagi kopi, ada kopi-kopi yang lain yang kita nggak perlu sebut gitu ya Pak ya. Apa Pak yang mungkin yang akan atau yang ingin dilakukan gitu ya oleh tim bagi kopi dalam menyikapi persaingan mungkin di bisnis F&B terutama di segmen kopi Pak? Oh iya, sebenarnya sih kalau dari bagi kopi sendiri memang kita itu sekarang ibaratnya gini Pak, kalau saya punya konsep marketing itu ada 3 Pak. Marketing itu tipe branding ya maksudnya gitu. Ada yang mengarahkan atau mengolah otak manusia, ada yang menyentuh hati manusia, ada yang mengejar gengsi manusia. Kalau saya kasih contoh, misalkan kalau otak tuh kita ngejar pasti di harga dan fungsional. Kalau hati itu mereka lebih ke ya itu tadi ada campaign misalkan campaign berbagi ke orang yang membutuhkan, atau misalkan campaign go green atau segala macam, itu untuk menyentuh hati manusia. Yang ketiga gengsi itu memang untuk membuat manusia bangga mereka memakai brand tersebut. Mungkin kayak Starbucks ya, saya nyebut merek aja ya, mungkin biar lebih jelas. Gitu sih. Nah, saat ini tahapnya bagi kopi itu kita masih mengolah otak dari konsumen. Jadi maksudnya kita beneran tadi kita menyediakan beans kopi grade 1 dengan harga mulai dari 10.000. Grade 1 10.000 ya teman-teman ya. Jadi kita mengolah itu maksudnya ya dengan kopi yang berkualitas itu nggak mahal loh buat semua orang. Itu plan dulu ya maksudnya gitu. Itu yang kita lakukan dulu. Cuman kalau sekarang karena udah makin banyak Pak ya coffee shop gitu. Jadi saya ingat banget saya dulu sekarang ada di Jalan Riau itu, dulu kita buka cuma ada 3 coffee shop, sekarang ada 11 Pak di daerah situ. Jadi yang kita lakukan itu yang kita mau kejar sekarang, oke, ini gimana caranya? Satu yang harus diingat dari Red Ocean adalah yang namanya pelanggan tetap itu nomor 1 sebenarnya Pak. Itu tadi makanya kita selalu punya objektif adalah ya gimana caranya pelanggan itu balik lagi gitu. Jadi ya customer retain itu program CRM, customer retain management tuh kita lakukan bener-bener gitu maksudnya. Nah kemudian ya itu tadi Pak, ini yang mau kita lakukan nextnya adalah kita mau reconcepting di mana kita mengincar kalau misalkan kita harus punya ciri khas dan harus bahasa marketingnya tuh purple cow lah gitu. Kita harus menjadi purple cow-nya gitu maksudnya gitu. Dan itu kalau misalkan di sini saya belum bisa berbicara banyak karena ini reconcepting sifatnya classified, tapi yang bisa saya bilang adalah di pasar yang Red Ocean ini itu yang paling penting sih sebenarnya gitu. Red Ocean tuh kopi itu sangat luas sih maksudnya gitu Pak, dari segi marketnya gitu. Maksudnya memang kalau kita bicara industri kopi secara keseluruhan mungkin memang banyak banget coffee shop aja. Cuman kita bisa pilih nih, oh kelas atas tuh ada ini, oh kelas menengah tuh ada ini, kelas kecil, kelas yang C-nya tuh ada ini gitu maksudnya gitu. Terus yang menjual branding tuh yang ini, yang menyentuh hati manusia tuh yang ini, yang mengejar gengsi tuh yang ini gitu maksudnya gitu. Itu kita bisa breakdown dulu. Nah, kalau misalkan kita mau cari celah bisa di situ gitu. Oh, dicari celah nih, oh di sini ternyata yang masih orang tuh belum nangkep dan belum menyentuhnya gitu maksudnya gitu. Mungkin bisa di situ. Misalkan nih teman saya gitu, saya kasih contoh teman saya aja biar aman. Teman saya akhirnya dia bikin kopi di mana semua bahan bakunya itu sehat, Pak. Kan belum ada kan ya mungkin coffee shop yang menjual kesehatan gitu. Lu minum ini tiap hari nggak apa-apa loh gitu. Lu nggak bakal gendut, lu nggak bakal kolesterol, lu nggak bakal jerawatan gitu kan maksudnya kan gitu. Dan segala macam itu juga bisa jadi salah satu contoh juga, dan itu akhirnya yang bisa jadi ngebuat kita di dalam Red Ocean itu kita menemukan Blue Ocean-nya gitu maksudnya gitu. Gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya bilang ya gitu. Dan kita ke depan mungkin ada di situ gitu. Kita mencari Blue Ocean tadi di tengah-tengah Red Ocean ini. Gitu. Oke. Nice. Ini buat teman-teman juga satu strategi teman-teman ya.
Jadi ternyata di area yang red ocean pun teman-teman bisa nyangsa ketiga hal gitu ya. Yaitu yang pertama secara logika gitu ya Pak ya. Kalau bahasa saya itu logikanya gitu ya. Kedua secara emosinya gitu ya. Dan yang ketiga secara gengsinya gitu ya. Jadi teman-teman mau main di area mana tuh? Ternyata juga ada segmentasinya guys ya. Dan ini menarik guys ya. Bahwa kalau teman-teman coba lihat dari tadi teman-teman yang baru nontonnya atau nanti yang akan nonton di putar balik kita di YouTube atau di Spotify ya. Teman-teman dengerin cerita tadi dari yang awal ya, waktu Pak Dalsi ceritain kisahnya beliau sampai buka bagi kopi sekarang ini bukan satu hal yang kebetulan bagi saya. Meskipun beliau cerita dapat investornya gampang banget gitu ya. Kebetulan kalau teman-teman dengerin dari teman-teman narasumber yang lain, cari investornya susah gitu ya. Dari Pak Dalsi cepat banget cari investornya gitu ya. Nah, tapi teman-teman perhatikan bahwa tadi Pak Dalsi sempat cerita beliau sempat rugi 1,2 M. Dan beliau bertanggung jawab terhadap hal tersebut sampai akhir ya. Dan itu yang bukan suatu kebetulan menurut saya, karena investornya juga sudah melihat ya. Dan percaya teman-teman bahwa ketika kita berbisnis itu kita nggak hanya berhubungan dengan data, kita nggak hanya berhubungan dengan manusia, dan kita nggak hanya berhubungan dengan uang guys, tapi kita juga ada hubungan dengan sang pencipta kita. Itu yang nggak akan kita tahu ya. Orang startnya sama, finishnya bisa yang start yang akhir bisa finish duluan atau kebalikan ya. Jadi itu yang nggak akan kita tahu ya. Tapi Pak Dalsi membuktikan bahwa dia sudah bertanggung jawab, akhirnya dapat investornya gampang banget ya. Kalau kalian sekarang dari investor susah ya, coba cek dulu gitu ya apa yang sudah dilakukan. Bikin panggung ambruk dulu Pak, baru bisa gitu ya. Pak, bingung Pak gitu ya. Takutnya yang nanggung bebannya nggak kuat tuh. Oke. Ini menarik guys ya, menarik banget. Pak Dalsi, nggak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol Pak Dalsi ya tentang kisah Anda, dan saya sangat amazing Pak. Saya mendengarin Pak kisah Bapak ini luar biasa ya. Cerita kisah Bapak yang sebentar aja sudah banyak inspirasi yang saya dapatkan Pak. Mungkin sembari kita juga ingin menutup acara ini Pak, mungkin boleh Pak kasih 1 atau 2 kata-kata Pak buat teman-teman Pak, mungkin biar bisa memberikan semangat buat mereka. Silakan Pak Dalsi, waktu tempat saya persilakan Pak, silakan. Iya. Mungkin buat teman-teman semua entrepreneur dan calon entrepreneur juga gitu, saya punya pesan tuh, saya pernah dapat kata-kata bagus. Di Indonesia ini tuh kita bukan soal kita membangunkan domba, tapi gimana caranya membangunkan singa. Itu sangat random Pak ya. Cuman yang pengen saya dapat dari kata-kata ini adalah banyak orang yang lebih hebat daripada saya Pak. Saya jujur gitu. Saya melihat teman-teman saya sangat luar biasa. Banyak orang-orang pinter, orang yang lebih pinter, orang yang lebih gigih, orang yang lebih giat dan segala macam, itu banyak banget sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan entrepreneurial ini maksudnya tidak banyak yang menjadi entrepreneur, orang-orang singa tadi ya, saya menyebutkan mungkin singa tadi tidak menjadi entrepreneur, Indonesia tidak akan menjadi negara singa gitu maksudnya Pak. Jadi ya buat yang udah jadi singa buat yang udah jadi entrepreneur tetap semangat, karena menurut saya pernah dengar juga kalau misalkan negara itu tidak akan maju kalau misalkan sekian persen dari negaranya itu belum jadi entrepreneur. Ini kita adalah sama-sama bangun semuanya buat entrepreneur, semua semangat. Yang belum menjadi entrepreneur, ayo kita bergabung bersama kami di dunia pengusaha ini. Kita saling kolaborasi juga nantinya gitu, untuk tadi kita berkolaborasi untuk memajukan Indonesia sendiri. Itu sih, itu aja lah. Nice, mantap Pak ya. Luar biasa teman-teman kata penutup dari Pak Dalsi ya. Yang mau jadi entrepreneur, yang pengen belajar jadi entrepreneur, selalu nontonin The Ngobis ya setiap Senin ya. Yang pengen cepat bisa skill up jadi entrepreneur cepat, bisa hubungin Pak Dalsi ya. Follow IG-nya ya, tanya kemitraannya bagi kopi berapa. Langsung guys ya, langsung DM Pak Dalsi, tanya Pak kemitraannya berapa Pak, supaya bisa jadi entrepreneur ya, bisa dibimbing langsung sama Pak Dalsi. Apalagi beliau bantuin kalian guys untuk ngelolanya langsung. Anda nggak perlu pusing, tinggal Anda belajar juga sama Pak Dalsi gimana sih caranya saya belajar, itu boleh ya.
Oke, kurang lebih teman-teman ya, buat teman-teman stay tune terus buat acara The Ngobis ya. Setiap Senin kita akan undang terus acara yang narasumber yang luar biasa ya, seperti Pak Darsi hari ini ya. Untuk Pak Darsi, thank you so much Pak untuk sharingnya hari ini. Saya yakin dan percaya pasti memberkati banyak orang, dan semoga apa yang beliau sampaikan dan apa yang di-sharingkan Pak Darsi hari ini ya, semua kembali ya kepada teman-teman semua, dan semua kebaikan hari ini juga kembali kepada Pak Darsi dan keluarga ya Pak ya, dan mimpi tahun ini dapat 12 cabang baru Pak ya, 12 outlet baru terlaksana Pak gitu ya. Mungkin kalau bisa diizinkan sama yang di atas Allah Subhanahu wa taala buka berkali-kali lipat Pak ya. Gitu. Sip. Semoga sukses terus Pak Darsi. Sekali lagi thank you so much untuk sharingnya hari ini Pak Darsi. Salam buat keluarga ya Pak Darsi ya. Thank you Pak. Makasih. Bye bye.